so bright, it's hard to breathe. Peraí, ninguém maltrata minha trouxinha de alegria, tá? Opa, bebê errado. Me dá isso aqui, tá? Demorou demais, João Babão. Peguei de você. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selalu diberi kesehatan, selalu beri ketabahan, selalu beri kelancaran bagi setiap aktivitas. Pertama-tama, mari kita selalu jaga kesehatan di saat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Tuban Unisban Semarang, program studi S1 Akuntansi semester 7. Universitas Tuban Unisban Semarang merupakan kampus terbaik yang ada di Semarang. Unisban sendiri ada dua kampus. Yang pertama, kampus Mugas, letaknya di Jalan Pandenaran atau Mugas. Yang kedua ada kampus Kendeng, yang letaknya di Jalan Kendeng. Di Universitas Tuban Unisban Semarang ada 6 fakultas. Yang pertama Fakultas Ekonomika dan Bisnis, yang kedua Fakultas Pariwisata, yang ketiga Fakultas Teknik. Ketiga ini fakultas mayoritas kebanyakan mahasiswanya yang berada di kampus Kendeng. Kemudian yang keempat Fakultas Hukum. Kemudian yang kelima Fakultas Teknik Informasi. Kemudian yang keenam Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Dari ketiga ini mayoritas mahasiswanya berada di kampus Mugas. Di Universitas Tuban Unisban Semarang sendiri merupakan basic dengan entrepreneur atau perusahaan dan IT based university. Universitas Tuban Unisban Semarang dulunya adalah Akubang. Setelah perkembangan zaman, berubahlah dengan nama Unisban, Universitas Tuban Unisban Semarang. Di sini dan juga ada PPAK Magister atau S2 yang ada di Universitas Tuban Semarang. Di sini saya akan memberikan sebuah materi tentang mata kuliah Audit Investigator semester 7 program studi akuntansi. Mari kita simak yang akan saya sampaikan, dengan semoga bermanfaat untuk kalian penikmat atau pemirsa yang YouTube channel saya. Mari ya. Dan saya Romli Nirwan, NIM 1705520229, mata kuliah Audit Investigatif, Rombel A1. Dosen pengampu saya adalah Bapak Arif Bimbawan Dwi Nugroho SE AKMM CLCBR. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi teknik audit dalam audit investigatif. Audit investigatif dengan teknik audit. Pengertian audit secara umum adalah pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan juga sistematis oleh pihak yang melakukan, bersifat independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen dan disertai dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti pendukung. Audit bertujuan agar bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan. Audit investigatif juga dapat dilakukan dalam upaya untuk mengungkapkan adanya indikasi kuat terjadinya kecurangan yang berakibat kepada kerugian yang diderita oleh pihak-pihak terkait, baik berupa suatu institusi maupun terhadap perorangan. Adapun proses yang dilalui memiliki target agar terselesaikannya berbagai indikasi sebagai suatu kejelasan dan ketetapan secara hukum atas tindak kecurangan. Audit investigatif juga lebih dalam dan tidak jarang melebar ke audit atas hal-hal yang tidak disentuh oleh opini audit. Dapat diarahkan kepada pembuktian ada atau tidak adanya fraud dan perbuatan melawan hukum, meskipun tujuan opini audit berbeda dari audit investigatif.
Teknik auditnya sama. Hal yang berbeda hanya penerapan yang lebih intens dalam audit investigatif. Penerapan teknik yang lebih mendalam kadang-kadang melebar dengan fokus pada pengumpulan bukti hukum untuk menentukan apakah seseorang melakukan fraud atau tidak. Kemudian pengertian prosedur dan teknik audit. Prosedur audit merupakan langkah yang harus ditempuh auditor saat melakukan kegiatan audit. Dan dalam prosedur audit yang dilakukan terdapat cara digunakan auditor untuk memperoleh bukti audit yang disebut dengan teknik audit. Bukti audit adalah semua media informasi yang digunakan oleh auditor untuk mendukung argumentasi atau kesimpulan dan rekomendasinya dalam meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi dengan kriterianya. Syarat-syarat bukti audit yang handal ada 4 syarat, yaitu disebut rekodjuma masing-masing sebagai berikut. Syarat yang pertama, ada relevan. Relevan merupakan bukti yang secara logis mempunyai hubungan dengan permasalahan. Relevansi bukti dapat dilihat dari setiap informasi. Sekecil apapun harus relevan dengan permasalahannya. Kemudian syarat yang kedua adalah kompeten. Kompeten atau tidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh sumber bukti, cara mendapatkan bukti, dan kelengkapan persyaratan yuridis bukti tersebut. Persyaratan yuridis merupakan bukti yang otentik atau ditandai dengan adanya tanda tangan, stempel, ada tanggal, ada tanda persetujuan, dan lain-lain lebih berpenting dari bukti yang tidak memenuhi syarat hukum. Kemudian syarat yang ketiga adalah cukup. Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah dan nilai keseluruhan bukti berarti dapat mewakili atau menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan. Kemudian syarat yang keempat, material. Bukti material adalah bukti yang mempunyai nilai yang cukup berarti dan penting bagi pencapaian tujuan organisasi. Materialitas dapat dilihat antara lain besarnya nilai uang, pengaruh terhadap kegiatan, hal yang menyangkut tujuan audit. Pentingnya menurut peraturan perundang-undangan, keinginan pengaudit kegiatan yang pada saat audit dilakukan dan jadi perhatian umum. Ini merupakan syarat audit yang ada 4. Yang pertama relevan, yang kedua kompeten, yang ketiga cukup, yang keempat material. Tujuan audit adalah mengumpulkan bukti yang diterima oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau mengumpulkan bukti hukum yang barang bukti sesuai dengan hukum acara atau pembuktian yang berlaku. Jika auditor dalam audit investigatif, manfaat teknik observasi, misalnya perhitungan persediaan barang untuk menentukan apakah persediaan barang tidak terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah pesanan ekonomis, yang melihat potensi fraud di dalamnya, penggandaan barang yang berlebihan. Dari teknik audit sendiri dapat diyakini akan terjadinya potensi fraud. Kemudian hubungan bukti audit materialitas dan risiko. Audit pada dasarnya adalah pengujian yang sistematis dan objektif. Oleh karena itu, audit mengumpulkan dan mengevaluasi bukti agar bukti tersebut mendukung objektivitas audit. Maka, pengumpulan dan pengevaluasiannya harus memperhitungkan materialitas dan risiko permasalahannya yang diujinya. Jika permasalahan ditetapkan material, maka bukti-bukti harus dikumpulkan, dan jika material, maka bukti-bukti tidak perlu dikumpulkan. Dengan jenis bukti audit yang dapat digunakan teknik fraud investigatif. Yang pertama adalah
memeriksa fisik dan mengamati, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor dan konfirmasi, kemudian memeriksa dokumen, kemudian review analika, yang kelima menghitung kembali. Selanjutnya, jenis-jenis bukti audit. Yang pertama ada satu, bukti pengujian fiksi. Yang kedua, bukti dokumen. Yang ketiga, bukti analisis. Yang keempat, bukti keterangan. Bukti pengujian fisik adalah bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung dengan mata kepala auditor sendiri menyangkut harta berwujud. Pengamatan langsung oleh auditor dilakukan dengan cara inventaris fisik atau dikenal dengan sebutan offline atau inspeksi ke lapangan on the spot yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan fisik dengan dilengkapi foto, surat pernyataan, denah lokasi atau peta lokasi, dan lain-lain. Kemudian bukti yang kedua adalah bukti dokumen. Merupakan bukti yang terbuat dari kertas yang mengandung huruf, angka, dan informasi, simbol, dan lain-lainnya. Dalam menilai atau mengevaluasi dokumen, auditor sebaiknya memperhatikan pengendalian intern sumber dokumen tersebut dan terpenuhnya persyaratan yuridis. Kemudian bukti yang ketiga, bukti analisis. Merupakan bukti audit yang diperoleh auditor dengan melakukan analisis atau mengolah lebih lanjut data auditi dan data lainnya yang berkaitan dengan auditi. Hasil dari bukti analisis adalah indikasi atau petunjuk. Bukti analisis tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar pengambilan keputusan, namun bukti analisis hanya sebagai petunjuk mengenai kecenderungan suatu kejadian. Sehingga untuk membuktikan terjadi atau tidaknya harus dialami dengan perolehan jenis dan bukti yang lain. Kemudian yang keempat, bukti keterangan. Merupakan bukti yang diperoleh auditor dari pihak lain berdasarkan pertanyaan atau informasi tertentu yang diminta oleh auditor. Bukti keterangan merupakan bukti pendukung bukti-bukti yang lain yang telah didapatkan oleh auditor. Biasanya bukti fisik, bukti dokumen, bukti analisis, atau bukti lisan terlebih dahulu, baru kemudian dilengkapi dengan bukti kesaksiannya. Dan juga bisa memeriksa fisik. Pengujian fisik lazimnya dapat dihadirkan sebagai perhitungan uang tunai, kertas berharga, persediaan aset tetap, barang berwujud lainnya. Untuk audit investigatif, penulis tidak membedakan pemeriksaan fisik dan pengamatan. Dalam kedua teknik, investigator menggunakan inderanya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Kemudian bukti yang selanjutnya bisa dengan meminta informasi dan konfirmasi. Meminta informasi baik lisan maupun tertulis pada audite merupakan prosedur yang bisa dilakukan auditor. Seperti dalam audit, juga harus dibarengi, diperkuat, atau dikolaborasi dengan informasi dari sumber lain. Dengan cara lain, pemerintahan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigatif. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Dalam kasus tender, pengadaan barang, atau juga bisa permintaan konfirmasi dari penyuplai yang cenderung melindungi pejabat diperkuat. Contohnya, dengan konfirmasi pejabat dari Dirjen Bea dan Cukai jika barang tersebut diimpor. Kemudian juga bukti yang selanjutnya membandingkan anggaran dengan realisasi yang ada. Hasil dari membandingkan data anggaran dan realisasi dapat mengindikasikan adanya fraud. Hal yang perlu dipahami di sini adalah mekanisme pelaksanaan anggaran.
evaluasi atas pelaksanaan anggaran dan intensif yang terkandung dalam sistem anggarannya. Dalam entitas yang merupakan profit center atau revenue center, kasus tertentu menerima insentif sesuai dengan berhasil yang diukur dengan lamuan anggaran. Investigator perlu mengantisipasi kecenderungan realisasi penjualannya dibuat tinggi, penjualan kredit dan pengiriman barang. Kemudian intensif tidak perlu berupa insentif keuangan seperti bonus. Kemudian bisa dengan bukti menghitung kembali. Menghitung kembali tidak lain dengan mengecek kebenaran perhitungannya. Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang mulai bekerja sebagai auditor yang berada di kantor audit, yang berada di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya sangat kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit. Mungkin sudah terjadi perubahan dan renegosiasi berkali-kali dengan pejabat yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan oleh investigator yang berpengalaman. Kemudian, auditor menemukan bukti audit untuk memberikan resume asuransi atau keyakinan yang memadai. Audit investigatif lebih dalam dan lebih luas dari audit atas laporan keuangan karena bukti hukum dan barang bukti yang dikumpulkan akuntan forensik akan diuji dalam persidangan. Pengujian inilah yang akan menentukan apakah bukti dan barang bukti ini dapat menjadi bukti yang dapat memberikan keyakinan kepada majelis hakim. Kemudian ada juga teknik-teknik audit. Teknik audit adalah cara dipergunakan oleh auditor untuk memperoleh bukti. Berikut adalah teknik umum digunakan oleh auditor. Analisis, observasi atau pengamatan, permintaan informasi, evaluasi, investigasi, verifikasi, cek, uji atau tes, voting, cross-voting, voucher, transit scanning, rekonsiliasi, konfirmasi, dibandingkan inventaris infeksi. Teknik-teknik audit dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan, hasilnya dalam audit bukti audit. Ada 5 rinci dalam bentuk kata kerja bahasa Indonesia. Jenis bukti auditnya dapat digunakan untuk teknik fraud investigatif. Yang pertama adalah memeriksa fisik dan mengamati. Kemudian yang kedua, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor dan konfirmasi. Kemudian yang ketiga, memeriksa dokumen. Kemudian yang keempat, mereview analitikal. Kemudian yang kelima adalah menghitung kembali. Selanjutnya, teknik-teknik audit yang dapat digunakan pengujian fisik. Yang pertama adalah teknik observasi atau pengamatan. Observasi atau pengamatan adalah peninjauan dan pengamatan atas suatu objek secara hati-hati, ilmiah, dan berkesinambungan selama kurun waktu tertentu untuk membuktikan suatu keadaan atau masalah tersebut. Kemudian ada inventaris atau opname. Inventaris atau opname adalah pemeriksaan fisik dengan menghitung fisik barang, menilai kondisinya dan membandingkan dengan saldo menurut buku, kemudian mencari sebab-sebab terjadinya perbedaan apabila ada. Hasil opname biasanya dituangkan dalam suatu berita acara. Kemudian inspeksi. Inspeksi adalah meneliti secara langsung ke tempat kejadian, yang lazim disebut dengan on the spot inspection yang dilakukan secara rinci dan teliti. Ketiga ini merupakan teknik audit yang dapat digunakan dalam pengujian fisik. Yang pertama, observasi pengamatan, inventaris, dan inspeksi. Inspeksi sendiri
dalam hasilnya sebagai berhubungan dengan kedua teknik, investigator menggunakan inteleknya untuk mengetahui dan memahami sesuatu. Kemudian teknik audit untuk bukti dokumen. Ada tujuan teknik audit untuk bukti dokumen. Yang pertama, verifikasi. Verifikasi sendiri merupakan pengujian secara rinci dan teliti kebenaran, ketelitian, perhitungan, kesaksian, pembukuan, kepemilikan, dan eksistensi suatu dokumen. Kemudian yang kedua adalah cek. Cek adalah menguji kebenaran atau keberadaan sesuatu dengan teliti. Kemudian yang ketiga, uji atau tes. Uji tes adalah penelitian secara mendalam terhadap hal-hal secara esensial atau penting. Kemudian yang keempat, voting. Dengan voting, menguji kebenaran penjumlahan subtotal dan total dari atas ke bawah. Voting dilakukan terhadap data yang disediakan auditi. Tujuan teknik voting adalah untuk menentukan apakah data atau laporan yang disediakan auditi dapat diyakini ketepatan perhitungannya. Kemudian yang kelima, vouching adalah menelusuri suatu informasi atau data dalam suatu dokumen dari pencatatan menuju kepada adanya bukti pendukung atau menelusuri mengikuti prosedur yang berlaku dari alhasil menuju awal kegiatan. Kemudian yang keenam, transir atau telusur. Dengan ini adalah teknik audit dengan menelusuri suatu bukti transaksi atau kejadian menuju ke penyajian dalam suatu dokumen. Kemudian yang ketujuh, ada scanning. Adalah penelaahan secara umum dan dilakukan dengan cepat tetapi teliti untuk menemukan hal-hal yang tidak lazim atas suatu informasi. Contoh scanning terhadap pengeluaran kas yang tidak sesuai, misalnya 10 juta rupiah. Kemudian yang terakhir ada 8, rekonsiliasi mencocokkan dua data yang terpisah mengenai hal yang sama dikerjakan yang berbeda. Ini adalah 8 teknik audit untuk bukti dokumen. Yang pertama ada verifikasi, cek, uji atau tes, kemudian voting, kemudian vouching, selanjutnya tracing atau telusur, kemudian scanning, dan yang terakhir rekonsiliasi. Kemudian teknik audit untuk bukti analisis. Yang pertama, analisis. Analisis sendiri memecah atau mengurangi data informasi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil atau bagian-bagian, sehingga dapat ketahui pola hubungan antara unsur atau unsur penting tersembunyi. Analisis terdapat beberapa di antaranya. Analisis rasio biasanya dilakukan atas laporan keuangan. Analisis statistik berfungsi untuk perhitungan statistik melihat rata-rata, korelasi, kecenderungan maupun kesimpulan lainnya. Kemudian teknik audit untuk bukti analisis yang kedua adalah evaluasi. Evaluasi adalah cara memperoleh suatu kesimpulan dengan mencari pola hubungan atau dengan menghubungkan atau merakit berbagai informasi yang telah diperoleh baik bukti intern maupun ekstern. Kemudian investigasi. Teknik audit untuk bukti analisis merupakan suatu upaya untuk mengupas secara intensif suatu permasalahan melalui penjabaran, penguraian, atau penelitian secara mendalam. Tujuannya yaitu memastikan apakah indikasi yang diperoleh dari teknik audit yang lainnya dilakukan memang benar terjadi. Selanjutnya adalah membandingkan data dari satu unit kerja dengan unit kerja lainnya atas hal sama
dengan periode yang sama atau hal yang sama dengan periode yang sama. Kemudian teknik audit untuk bukti keterangan. Teknik audit untuk bukti keterangan yang pertama adalah konfirmasi. Konfirmasi sendiri adalah memperoleh bukti sebagai kepastian bagi auditor dengan cara mendapatkan informasi yang sah dari pihak luar auditi. Konfirmasi terdapat konfirmasi positif, yaitu konfirmasi yang harus dijawab secara tertulis oleh pihak luar, dan konfirmasi negatif merupakan konfirmasi yang meminta jawaban tertulis bila data yang dikonfirmasi berbeda. Kemudian, teknik audit untuk bukti keterangan, permintaan informasi. Permintaan informasi yang dilakukan dengan tujuan menggali informasi tertentu bagi pihak-pihak yang berkompeten. Hal yang perlu diperhatikan yaitu sumber informasi yang kita dapat, apakah dapat dibuktikan dengan terjadinya sebuah fraud tersebut. Ini merupakan teknik audit bukti keterangan, yaitu konfirmasi dan permintaan konfirmasi. Kemudian tahapan audit. Yang pertama ada perencanaan dan persiapan audit. Perencanaan audit melibatkan pembuatan rencana audit yang mencatat semua audit yang akan dilakukan sepanjang tahun, menguraikan ruang lingkup setiap audit, dan mengidentifikasi orang-orang yang bertanggung jawab untuk melakukan audit. Persiapan audit melibatkan pelatihan personel dan memastikan ketersediaan catatan dan dokumen untuk audit. Kemudian tahapan yang kedua, eksekusi audit dan kerja lapangan. Kerja lapangan memerlukan pengumpulan dan analisis data dan informasi, terutama untuk menilai apakah kontrol internal organisasi berfungsi seperti yang diperlukan. Eksekusi biasanya melibatkan wawancara dengan personal organisasi, memeriksa dokumen, mengumpulkan data, dan lain-lain untuk mengembangkan temuan audit. Kemudian tahapan audit selanjutnya, yang ketiga, pelaporan dan review audit. Laporan audit adalah kompilasi dari temuan audit dan rekomendasi yang dianjurkan oleh auditor. Laporan ini dikirim untuk direview oleh manajemen, terutama laporan audit internal. Laporan audit dapat mencakup surat dari manajemen yang mencantumkan kegagalan dalam pengendalian internal dan rekomendasi yang terkait. Kemudian ada tindakan korektif dan pencegahan. Berdasarkan rekomendasi dari auditor dan manajemen, perlu dilakukan tindakan korektif dan preventif. Tindakan korektif memperbaiki kegagalan atau kekurangan yang terbukti melalui audit, sedangkan tindakan yang efektif untuk fakta atas kegagalan tersebut dapat dicegah dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan tahapan audit. Ada 4. Yang pertama, perencanaan dan persiapan audit. Perencanaan ini melibatkan pembuat rencana audit, dan persiapan audit melibatkan pelatihan personal dan memastikan ketersediaan catatan dan dokumen audit. Kemudian yang kedua, eksekusi audit dan kerja lapangan. Kerja lapangan memerlukan pengumpulan dan analisis data informasi. Kemudian yang ketiga, pelaporan dan review audit. Pelaporan ini dengan kompilasi dari temuan audit yang direkomendasi yang diajukan oleh auditor. Kemudian laporan ini direview oleh manajemen, apakah dapat mencakup surat dari manajemen yang mencantumkan kegagalan dan pengendalian internal dan rekomendasi yang terkait. Kemudian keempat, tindakan korektif dan pencegahan. Berdasarkan rekomendasi dari auditor, manajemen perlu dilakukan tindakan korektif dan preventif. Selanjutnya,
Kunci keberhasilan audit investigatif dengan teknik audit ada 4 kunci. Yang pertama, mengerti persoalan-soalan yang akan diinvestigasi. Yang kedua, menguasai dengan baik teknik-teknik audit investigasi. Kemudian, kecermatan dalam menerapkan teknik yang telah disepakati untuk dijalankan atau yang telah dipilih. Kemudian, cermat dalam menarik suatu kesimpulan dari penerapan teknik yang dipilih. Dalam teknik audit, ada cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit. Ada 7 teknik yang dirinci, yakni yang pertama, memeriksa fisik atau physical examination lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai, baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing. Kemudian, kelas berharga, persediaan barang dan barang berwujud dapat diamati untuk mengetahui sesuatu. Kemudian yang kedua, meminta konfirmasi, yaitu meminta pihak lain dari yang diaudit investigatif untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapat kepastian mengenai saldo utang piutang. Dalam audit investigatif, kita harus memperhatikan apakah pihak ketiga mempunyai kepentingan dalam audit investigatif. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan dokumen tidak hanya fisiknya saja, namun juga termasuk segala informasi yang tersimpan di media elektronik. Kemudian yang keempat, mereview analytical, yaitu suatu bentuk penalaran yang membawa seseorang auditor atau investigator pada gambaran mengenai wajar, layak atau pantasnya suatu data individual disimpulkan dari gambaran yang diperoleh secara global. Yang kelima, meminta informasi lisan atau tertulis dari auditor. Kemudian yang keenam, menghitung kembali atau reperform, tidak lain dari mengecek kebenaran perhitungan kali, bagi, tambah, kurang, dan lain-lain. Kemudian melakukan pengamatan. Kunci keberhasilan audit investigatif, mengerti persoalan-persoalan dan menguasai dengan baik teknik. Pelaksanaan audit investigasi tidak berjalan sendiri, tetapi melibatkan semua pihak mulai pimpinan, para pejabat virtual, tim konsultan hukum, dan auditor investigatif. Dalam praktik audit investigatif sendiri ada 3 tahapan perencanaan. Perencanaan audit investigatif dilakukan setelah adanya informasi awal. Kemudian organisasi pengawas membentuk tim audit investigasi. Pelaksanaan audit investigasi harus dilakukan oleh auditor yang kompeten, memiliki integritas serta independensi. Tugas pertama tim tersebut menelaah informasi awal tersebut. Kemudian tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, tim harus memperoleh bukti audit yang memperkuat dugaan tindakan pidana korupsi. Bukti diperoleh dengan cara-cara inspeksi, observasi, wawancara, analisa, perbandingan, rekonsiliasi, penelusuran, penghitungan kembali, review analisis, penelahan, dan pemaparan. Kemudian ada tahap pelaporan. Pelaporan hasil audit investigatif harus memenuhi unsur yang akurat, jelas, berimbang, relevan, dan tepat waktu. Teknik-teknik pada umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan dengan tujuan auditnya untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kecurangan atau kejahatan, sehingga pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit investigatif
relatif berbeda dengan pendekatan maupun prosedur dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan. Audit kinerja atau audit dengan tujuan tertentu lainnya. Auditor juga memulai suatu audit dengan dugaan akan adanya kemungkinan kecurangan dan kejahatan yang akan diidentifikasi serta diungkapkan melalui audit yang dilaksanakan. Auditor dapat menggunakan prosedur dan teknik yang umumnya digunakan dalam proses penyelidikan dan penyidikan kejahatan. Contohnya seperti pengintaian dan penggeledahan. Auditor sebagai pelaksana auditor investigasi. Sifat audit investigasi juga apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan, proaktif menemukan kejahatan yang sedang atau masih berlangsung, sehingga pengumpulan bukti untuk penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kejahatan tersebut lebih mudah dilaksanakan dengan mekanisme mengumpulkan data dan informasi serta menganalisis adanya indikasi korupsi, mengembangkan hipotesis kejahatan, dan merencanakan audit. Melaksanakan audit untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung hipotesis, penyusunan laporan hasil yang telah diaudit yang akurat, jelas, berimbang, dan relevan dan tepat waktu. Metode pengumpulan bukti dari saksi, korban, dan pelaku secara sukarela, pencarian dan penggeledahan, penjagaan fisik dokumen, penjagaan aset hasil fraud, penggunaan alat bantu teknik komputer atau reaktif, kamera atau pengamatan statistik. Kemudian juga auditor juga perlu mempunyai pemahaman yang cukup tentang hal-hal yang akan diaudit, terutama menyangkut peraturan yang berlaku serta proses bisnis yang berkaitan dengan hal-hal yang akan melaksanakan audit investigatif. Juga harus mempunyai pemahaman yang cukup tentang ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diaudit maupun ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengungkapan kejahatan, misalnya dengan kitab undang-undang hukum acara pidana atau KUHP. Sebagaimana hanya penyelidikan dan penyidikan audit investigasi biasanya dilaksanakan secara reaktif atau proaktif. Ya, terima kasih atas waktunya. Semoga materi audit investigator dengan teknik audit yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda semua. Dan apabila ada tutur kata yang salah dan belepotan, mohon maaf. Semoga rekan-rekanku semua selalu diberi kesehatan, kelancaran segala aktivitasnya di saat pandemi COVID-19 ini, dan semoga segera berakhir pandemi COVID di tahun 2021. Alangkah baiknya membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Semoga hal-hal yang baik akan selalu menyertai rekan-rekan semua. Sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan harap dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.